datang di Siboim, siaran berita online interaktif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang tema 1 yaitu hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di dalam rumah, dan pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari muatan pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia dengan KD 3.1, yaitu merinci ungkapan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu. Muatan pembelajaran yang kedua yaitu Matematika dengan KD 3.1, yaitu menjelaskan makna bilangan cacah. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran SBDP dengan KD 3.2, yaitu mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Dan yang keempat yaitu muatan pembelajaran PPKN dengan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat dalam teks cerita. Yang kedua, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 100 dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Baik, kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, dalam muatan Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang menjelaskan makna arti ungkapan dalam teks. Apa yang dimaksud dengan ungkapan? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru atau bukan memiliki makna sebenarnya. Contohnya, kita dapat membaca dalam teks berikut. Bacalah teks berikut ini. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Di dalam teks berikut, kita telah membaca tentang murah hati. Murah hati dalam teks ini merupakan sebuah ungkapan yang memiliki makna baru. Apa makna dari kata murah hati itu? Dedi adalah anak yang murah hati. Murah hati di sini memiliki arti suka memberi atau dermawan. Jadi, murah hati di sini memiliki makna baru. Bukan berarti hatinya murah, tetapi murah hati di sini memiliki makna yaitu suka memberi atau dermawan. Sebagai contoh lain dari ungkapan yaitu misalkan ada besar kepala yang artinya itu sombong. Kemudian ada panjang tangan yang artinya yaitu suka mencuri. Ada juga ungkapan buah hati. Buah hati di sini memiliki arti yaitu anak. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Coba kalian cari contoh-contoh lain dari ungkapan di buku pembelajaran kalian masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kita akan beranjak ke muatan pembelajaran matematika. Di dalam muatan pembelajaran matematika ini,
kita akan mempelajari tentang membilang banyak benda. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara mengelompokkannya. Pengelompokan dapat dilakukan menggunakan benda atau kubus. Coba kalian simak gambar pada layar berikut. Pengelompokan benda dengan krayon. Cobalah kalian lihat. Yang pertama, ada 10 krayon yang disejajarkan. Kemudian, kita akan mengelompokkannya menjadi satu. Nah, kita akan mengelompokkan 10 krayon tersebut menjadi satu dengan cara diikat. Kemudian 10 krayon tersebut telah menjadi satu ikatan. Nah, dengan cara berikutlah dapat memudahkan kita untuk menghitung banyak benda. Untuk contoh selanjutnya, cobalah kalian simak di slide berikut ini. Pengelompokan dengan kubus. Cobalah kalian lihat gambar yang pertama. Di sini terdapat satu buah kubus yang kita namai dengan kubus satuan. Kemudian di gambar yang kedua, kita akan menyusun kubus itu ke atas sebanyak 10 tumpukan. Di sini kalian dapat menyebutkan sebagai kubus puluhan karena terdiri dari 10 kubus satuan. Dan kemudian bisa kalian lihat gambar yang berikutnya. Dari satu kubus puluhan, kita akan menyusunnya berjajar ke samping sebanyak 10 kubus puluhan. 10 kubus puluhan ini dapat kita sebut dengan kubus ratusan karena terdiri dari 10 kubus puluhan dan 100 kubus satuan. Nah, dengan cara beginilah dapat memudahkan kita untuk menghitung banyaknya kubus. Cobalah kalian untuk mempraktekkan menggambar kubus dengan kubus yang berbeda. Misalkan yang pertama, satu kubus. Kemudian kubus ditumpuk menjadi 8 tumpukan. Kemudian dijajarkan menggambar kubus sebanyak 10 kali. Jadi totalnya nanti ada berapa kubus yang telah kalian gambar. Baik, untuk muatan pembelajaran yang selanjutnya yaitu pembelajaran SBDP, yaitu Seni Budaya dan Prakarya. Pada pembelajaran SBDP kali ini, kita akan mempelajari tentang membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi itu berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Contohnya bunyi panjang yaitu misalkan kita akan membaca Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kita akan membacakannya dengan bunyi panjang. Contohnya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Itu bunyi yang panjang. Sedangkan kalau bunyi yang pendek, contohnya seperti ini. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, itu bunyi yang pendek. Bisakah kalian membedakannya antara bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek?
Pada intinya, bunyi yang panjang itu akan terdengar lebih lama daripada bunyi yang pendek. Baik, kalau kalian sudah mengerti, cobalah kita akan mempraktekkan lagu dengan memperhatikan nada bunyi panjang dan bunyi pendek. Perhatikan tanda panjang dan tanda pendek pada lagu berikut. Tanda pendek ditandai tanda seperti panah ke atas, sedangkan tanda panjang ditandai dengan 2 garis panjang di bawahnya. Baik, kalau kalian sudah mengerti, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Ruri Abangku, ciptaan A.T. Mahmud ini secara bersama-sama dengan memperhatikan nada panjang dan nada pendek di lagu tersebut. Mari kita mulai menyanyikannya. Uri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Bagaimana? Sudah bisakah kalian menyanyikan lagu Ruri Abangku ini dengan memperhatikan nada panjang dan bunyi pendek pada lagu tersebut? Kalau belum bisa, cobalah kalian untuk melatihnya kembali dengan memutar ulang lagu Ruri Abangku ini sampai kalian bisa. Baik, muatan pembelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya atau muatan pembelajaran terakhir yang kita akan pelajari yaitu muatan pembelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Pancasila itu memiliki 5 sila, dan di setiap sila ke-1 sampai ke-5 memiliki simbol dan bunyi yang berbeda.
Misalkan, untuk sila 1, yaitu memiliki simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, yaitu memiliki simbol rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, memiliki simbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan yang keempat, memiliki simbol kepala banteng dan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, yaitu bersimbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, telah Bapak bacakan dari kelima simbol dan bunyi Pancasila tersebut. Baiklah, cobalah kalian untuk menghafalkan kelima simbol dan bunyi dari Pancasila tersebut dengan cara membacanya berulang-ulang. Baik. Kemudian dari kelima Pancasila yang telah kita pelajari tersebut, kita sebagai warga Indonesia yang baik wajib mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila, sila pertama dan kedua Pancasila di rumah. Contohnya, pengamalan Pancasila sila pertama yang kita lakukan yaitu berdoa sebelum makan, merupakan contoh pengamalan Pancasila pertama Pancasila. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengamalan Pancasila sila kedua Pancasila di rumah yaitu membantu adik belajar, merupakan contoh pengamalan Pancasila kedua Pancasila. Dari kedua contoh pengamalan Pancasila tersebut, Bapak berharap kalian dapat mengamalkan contoh pengamalan sila Pancasila tersebut di rumah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anak, video pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kalian dapat mempelajari ilmu yang telah Bapak sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa.